kembali. Puji Tuhan bisa berkumpul dengan Kolulu, bisa beribadah bersama hari ini. Tapi teman-teman yang di rumah tetap semangat, tetap berdoa supaya kita dilindungi Tuhan dari virus ya. Sekarang virus jadi. Kita akan menyembah memuji Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan pujian. Ku percaya janjimu, sungguh besar setiamu. Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang
Bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah datang maupun yang dengan online, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami, para pelayan-Mu, berkati para jemaat-Mu, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap bersemangat memuji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri memuji Tuhan dengan pujian Terpujilah Nama-Mu Tuhan.
ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, ialah kita pasti menang kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Pujian ini mengatakan bahwa kita memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, karena Dia ada Raja yang Maha Mulia. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian tinggi namamu dipuji. Kita akan berdiri kembali. Tuhan bahwa kita memiliki Raja yang luar biasa, Raja yang agung, Raja yang mulia. Kenapa Dia Raja? Karena Dia yang memerintah atas hidup kita, Dia yang akan mengatur hidup kita, dan kita taat kepadanya. Pujian ini mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan menemukannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena Bapa selalu mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin seorang Bapa memberikan ular kepada anak yang meminta roti. Bila pujian ini menguatkan kita, pujian ini memberikan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman mintalah. Tuhan
Bisa memberi yang terbaik buat anaknya. Apalagi Engkau yang Allah yang luar biasa, pasti memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Dan biarlah menjadi iman kami, dasar pengharapan kami, apa yang tidak pernah kami lihat, tapi biarlah iman itu tumbuh dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa
ada yang di sini, soalnya terlalu mepet. Jojo di sini, tidak terlalu berdekatan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Oke. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun dengan keterbatasan. Tetapi bersyukur kita masih bisa beribadah, baik yang dari rumah, jangan kendor semangatnya, maupun Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian pada sore hari ini datang beribadah. Puji Tuhan. Ya, bersyukur kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021, di hari yang ke-9. Jadi saudara, kalau bayi itu masih belum 1 bulan, masih 9 hari, dan masih mungkin ada kalanya juga ada bayi yang matanya belum, istilahnya belum buka dengan benar. Tetapi saudara bersyukur dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan beri, mari kita pergunakan untuk terus mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Puji Tuhan. Judul perikop di situ dituliskan hal mengikut Yesus. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58. Kata Yesus atau Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah merupakan komitmen hidup seseorang yang mengikut Tuhan, dan membutuhkan sesuatu perjuangan dalam komitmen orang tersebut dalam mengikut Yesus. Makanya Yesus sebelum orang memutuskan mengikut dia, ada ungkapan yang Yesus sampaikan bahwa, "Kamu sudah siapkah engkau mengikut aku?" Sebab ketika kamu menyatakan bahwa mengikut aku, ingat bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, artinya binatang buas, bahkan burung di udara yang tidak bekerja, bahkan dia juga mempunyai tempat tinggal untuk bermalam. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk dapat meletakkan kepalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini saya tidak akan berbicara lebih mendetail dari peristiwa ini, sebab kalau kita mendetail sangat panjang khotbahnya nanti. Karena akan bagaimana itu serigala, bagaimana itu burung, dan bagaimana anak manusia dapat meletakkan kepalanya, itu sangat panjang nanti khotbahnya. Tetapi saya pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan bagaimana tipe setiap orang yang mengikut Yesus. Nah, saudara, kita akan mencek tipe kita orang yang mengikut Yesus itu seperti apa, atau pribadi kita yang mengikut Yesus itu kita modelnya yang mana.
Kalau di ayat yang pertama Bapak Ibu, atau di pasal yang ke-9 ayat yang ke-57, dalam terjemahan lain atau dalam ayat-ayat lain menjelaskan bahwa orang yang berkata, "Aku mau mengikut engkau," itu adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat tentu mengetahui bagaimana Alkitab, mengerti bagaimana isi hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya pelajari apa yang dikatakan oleh orang ini, bukan benar-benar dia mengikut Yesus, tetapi karena dia melihat Yesus adalah seorang pribadi yang sangat terkenal. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki pengikut-pengikut yang begitu banyak, berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Sehingga orang ini mungkin dalam hatinya, maka Yesus berkata, "Sudah siapkah engkau mengikut aku? Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala." Apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan kepada orang ini? Ingat, ikut aku berarti siap untuk rela berkorban. Artinya Yesus mengungkapkan seperti itu. Makanya mari kita akan belajar tentang tipe atau pribadi kita. Model kita mengikut Yesus itu modelnya seperti apa? Kita mengikut Yesus itu seperti apa hari ini atau hari-hari ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tipenya mengikut Yesus itu hanya ngefans dengan Yesus atau kagum karena Yesus begitu banyak pengikut yang mengikut dia. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus sehingga dia ngefans. Ya, seperti pada umumnya orang-orang muda ngefans sama seseorang atau public figure seperti artis, atau mungkin ada anak-anak Tuhan yang fans dengan pendeta-pendeta yang terkenal. Ada yang ngefans dengan Insinyur Niko, ada yang ngefans dengan Gilbert Lumaindong, ada yang ngefans dengan Philip Bentova, ada juga yang ngefans dengan Benny Hinn, ada yang ngefans dengan Reinhard Bonnke, ada yang istilahnya fans dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang hanya ngikut Yesus hanya karena menjadikan Yesus idola dalam artian hanya ngefans, kagum dengan apa ada orang-orang yang mengikut Yesus, maka tidak heran orang itu mengikut Yesus hanya karena mujizat dan berkat-berkatnya, mengetahui nama Yesus tetapi tidak mau mengenal Yesus secara pribadi. Ingat, orang atau tipe yang hanya ngefans dengan Yesus itu mengikut Yesus karena ada mujizat yang dialami. Artinya yang diharapkan adalah mujizat demi mujizat dalam hidupnya, dan hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani terjadi dalam hidupnya karena dia tahu nama Yesus nama heran. Dia mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, namanya berkuasa. Tetapi untuk makin mengenal Yesus secara pribadi, banyak orang tidak mau. Sama seperti orang yang tadi mau mengikut Yesus, tetapi ketika Yesus menyatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, orang ini dalam ayat lain berkata, dia pergi meninggalkan Yesus. Karena popularitas dari Yesus yang membuat dia untuk tertarik mau mengikut Yesus. Saudara, mari kita belajar sore hari ini. Kita tipe seperti apa dalam mengikut Yesus? Apakah tipe pertama ini ada pada kita? Mengikut Yesus karena mujizat, mengikut Yesus karena berkatnya. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan mengikut Yesus bukan karena berkat-berkat saja, bukan karena mujizat, tetapi karena memang kita kenal dia secara pribadi. Amin. Mengenal dia secara pribadi. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di situ ada banyak, atau di situ ada mujizat yang terjadi. Yesus memanggil murid-murid yang pertama pada waktu itu dengan sebuah peristiwa yang hebat.
Petrus berkata, telah sepanjang malam kami bekerja dengan keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya. Artinya Petrus ketika dia mendengarkan perkataan Yesus, dia melemparkan jala, dan pada waktu itu firman Tuhan mencatat bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. 2 kapal penuh hampir tenggelam. Coba temukan dalam Injil Lukas pasal 5. Itu yang pertama. Mengikut Yesus karena mujizat. Yang kedua, ada tipe yang mengikut Yesus, mau mengenal Yesus, tetapi tidak mau membayar harga atau tidak mau berkomitmen dalam hidupnya. Sama seperti Injil Lukas pasal 18 ayat 27. Yesus mengajak seorang pemuda untuk mengikut dia. Bahkan sebelum Yesus mengajak dia, Yesus bertanya, apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat? Wah, sudah Tuhan. Bayar persepuluhan sudah. Tidak membunuh, oke. Tidak mencuri, tidak berzina, siap. Tetapi ketika Yesus berkata, pergi jual semua hartamu, lalu ikutlah aku, dia bilang, tunggu dulu Tuhan. Artinya dia tidak jadi ikut Yesus, tetapi dia pergi tinggalkan Yesus. Ini yang kedua, tipe yang kedua, tidak memiliki komitmen dalam hidupnya. Tidak berkomitmen untuk tetap ikut Yesus dalam hidupnya. Yesus sebenarnya bukan soal harta yang dimiliki, bukan soal harta di mana orang ini pergi menjual, tetapi Yesus mau menguji sejauh mana hatinya melekat kepada Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tipe orang yang mau mengikut Yesus itu yang kedua tadi adalah memiliki komitmen. Tidak memiliki komitmen untuk tetap mengikuti Yesus. Tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban. Dan yang ketiga, mengikut Yesus dengan sepenuh hati dan juga dengan segenap jiwanya, sekalipun berada dalam situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Berada dalam situasi kehidupan, baik kehidupan ekonomi, kehidupan apapun tidak mendukung dia, tetapi karena ada kerelaan hati, dia mau tetap mengikut Yesus. Sama seperti Petrus dan juga Paulus. Bapak Ibu Saudara, dicatat dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus mencatat bahwa dari hari ke hari Paulus bersama orang-orangnya menghadapi berbagai macam penderitaan. Mereka mengalami karang kapal, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami himpitan, mereka mengalami berbagai macam persoalan yang datang silih berganti dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Tetapi karena mereka sudah dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, mereka mau mengikut Yesus sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, mereka tetap mengikut Yesus. Nah, ini yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Ngikut Yesus bukan karena mujizat, bukan karena bukan hanya karena ngefans sama Tuhan Yesus, tetapi dia rela berkorban. Mau mengikut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun di dalam hidupnya. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus, ada orang yang seperti ada tipe orang yang mengikut Yesus supaya tetap kenyang atau menjadi sukses. Namun pada saat diajar tentang kebenaran sejati, banyak yang mengundurkan diri. Saya menyampaikan ini bukan tanpa dasar. Coba kita buka dalam Yohanes. Ini kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6.
Coba kita baca dahulu di ayat yang ke-25 dan 26, nanti kita loncat ayat 66. Yohanes 6 ayat 25-26 dikatakan di sini begini Bapak Ibu Saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi orang-orang ini pergi mengikut Yesus bukan karena perbuatan ajaib yang Yesus sudah kerjakan menunjukkan sebagai Allah sendiri atau pribadi Allah, menunjukkan bagaimana Yesus adalah Tuhan, tetapi karena mereka tetap ikut Yesus karena pengennya terus kenyang, disediakan dengan gratis. Kenapa saya dapat katakan ini? Peristiwa ini terjadi atau ayat-ayat ini disampaikan atau kebenaran ini disampaikan Yesus setelah orang-orang yang mengikut Yesus ini mengalami mujizat. Yesus memberi 5.000 orang makan dengan roti yang gratis tanpa membeli, tetapi mereka makan sampai kenyang. Firman Tuhan mencatat masih ada sisa 12 bakul. Ayat pertama sampai ayat yang ke-15 dalam Injil Yohanes pasal 6. Mereka makan sampai kenyang sehingga Yesus menegur mereka, "Kalian ikut saya, kalian berbondong-bondong mengikut aku, tetapi bukan karena tanda-tanda, bukan karena apa yang saya tunjukkan, bagaimana menyatakan kemuliaan Tuhan, bagaimana menyatakan kuasa Tuhan, bagaimana menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kalian, tetapi karena kalian ikut saya hanya karena untuk kenyang." Makanya di ayat yang ke-66 Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau orang mengikut Yesus hanya karena urusan perut, maka satu ketika orang itu juga akan mengundurkan Tuhan hanya karena urusan perut. Saya khotbah ini Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Mari milikilah komitmen hidup dalam mengikut Yesus. Sekalipun situasi yang saudara hadapi hari-hari ini bukanlah situasi yang mudah. Diberkati tidak diberkati, mari tetap komitmen ikut Yesus. Diberikan cukupan makan dan minum, atau mungkin kita harus menahan perut karena tidak ada persediaan di dalam rumahmu makanan untuk kamu makan. Tetap komitmen ikut Yesus. Jangan hanya karena urusan perutlah kita tinggalkan Tuhan. Jangan hanya karena kita tidak diperhatikan jasmani kita, lalu kita berkata, Yesus udah gak sayang saya. Tuhan ini gimana sih? Kok bisa kayak gini? Ingat, situasi yang kita hadapi hari-hari ini bukan cuma saudara yang hadapi, tapi semua orang sedang menghadapi kenyataan yang sulit. Tetapi mari perbaharuilah komitmen hidupmu dalam mengikut Yesus. Jangan sampai kita mengambil langkah menjadi pribadi-pribadi yang mengundurkan diri karena ada pengajaran sejati yang Yesus sedang sampaikan kepada murid-murid atau para pengikut yang mengikut dia. Saudara, ingat Yesus berkata kita mengikut dia jangan sampai hanya karena urusan perut. Karena Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya karena makanan jasmani, bukan hanya karena nasi, tetapi karena kebenaran Allah, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari saudara, sama-sama kita, baik sidang jemaat Tuhan maupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua memperbaharui komitmen kita untuk tetap mengikut Yesus. Sekalipun dalam kondisi yang terbatas, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun dalam kondisi terjepit, kondisi terhimpit, mari tetap ikut Yesus. Karena Yesuslah yang menjamin kepastian dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan mengambil langkah mengundurkan diri, tetapi maju terus bersama dengan Yesus. Sebab tadi kita sudah baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62 dikatakan, kalau orang yang sudah mengikut Yesus lalu menoleh ke belakang, dikatakan apa? Tidak layak bagi kerajaan Allah.
Saudara yang mau kejar itu, apakah kerajaan dunia, apakah kebutuhan jasmani dalam dunia, atau kita mau kejar kerajaan Allah? Sebab Roma pasal 14 ayat 17 juga dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah, Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Makanya kalau saudara udah nggak punya maaf, udah nggak punya beras, lalu ngeluh, aduh Tuhan ini mana sih? Kok beras nggak dikasih-kasih? Aduh Tuhan, kok duit kan nggak cukup-cukup? Aduh kenapa? Mari, memang kita harus ada dalam situasi hari-hari ini. Corona membuat semua orang panik. Pandemi membuat semua orang ketakutan. Pandemi membuat semua orang dalam kesusahan. Bukan cuma kita yang ngalamin, tapi seluruh dunia mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan leluasa. Bahkan kita masih bisa mungkin bertransaksi, masih ada transaksi jual beli. Tapi di tempat lain kita tidak tahu apakah mereka masih tetap ada transaksi jual beli atau tidak. Karena yang mau dibuat beli aja mereka tidak punya. Atau yang mau dibeli tidak ada. Nah ini yang repot. Punya uang tetapi tidak bisa beli. Punya yang dibeli tapi tidak bisa membeli. Nah ini yang repot. Makanya dalam kitab Wahyu ada satu masa akan datang di mana secupak gandum sedinar. Artinya mau cari gandum itu gambaran untuk kebutuhan hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk membeli makanan itu sangat-sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan berkata jangan merusak minyak dan anggur. Artinya dalam kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Memang sekali lagi kita bukan pribadi-pribadi yang melawan. Kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Harus Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai kita kehilangan esensi hidup dalam hidup ini. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sehingga kita mengorbankan yang penting, yaitu dalam berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi kita tinggalkan Yesus hanya karena perut. Ingat, ikut Yesus bukan karena urusan perut. Tapi ingat, ikut Yesus adalah urusan hidup yang kekal. Amin. Ikut Yesus hubungannya dengan hidup yang kekal, bukan urusan dengan perut. Banyak orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk urusan perut. Artinya kalau saya mau katakan begini, kalau hanya urusan perut, orang nggak percaya Tuhan pun masih bisa makan. Orang nggak sembahyang, nggak berdoa juga masih bisa makan. Tetapi ini kita bukan urusan dunia ini, tetapi adalah urusan untuk hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sebagai poin terakhir saya sampaikan bahwa mari kita mengikut Yesus bukan hanya karena urusan-urusan yang sementara dalam dunia ini. Sebab banyak orang hari-hari ini terjebak mengikut Yesus. Selama ini mungkin mengikut Yesus hanya karena urusan-urusan dalam dunia ini. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, Esra Soru, pendeta di Kupang NTT, bersaksi begini Bapak Ibu Saudara, seorang ibu yang memutuskan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Setia sekali. Sejak dia memutuskan ikut Tuhan, percaya pada Tuhan, sangat setia. Satu ketika ditanya, Bu, kenapa kok ibu itu rela ikut Tuhan? Hujan, angin, badai pun berangkat ikut Tuhan, tidak pernah menghiraukan. Nah ternyata ibu ini berkata begini, iya, kenapa saya mau ikut Tuhan? Karena ikut Tuhan bukan berarti Tuhan yang sungguh. Ikut Tuhan dalam artian bergabung di sebuah gereja. Ini pendeta Esra Solo, bukan saya loh. Saya cuma mengutip. Lalu ibu ini berkata begini, iya saya ikut gereja A ini karena di gereja A ini ada seorang donatur,
seorang donatur, pensuplai, penyedia segala fasilitas setelah kehidupan ini. Jadi ibu ini ngikut datang ke gereja itu bukan karena memang ngikut Yesus, bukan karena memang benar-benar untuk percaya kepada Yesus, tetapi karena dia dengar di gereja itu ada seorang pengusaha yang bersedia, baik nanti biaya rumah dukanya dibiayai oleh pengusaha ini, baik petinya juga akan dibiayai oleh pengusaha ini, baik terus apalagi pemakaman juga dibiayai oleh pengusaha ini. Lalu saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kira-kira ini mengikut Yesus yang benar? Esra Suruh berkata, ini adalah model orang yang saya mau katakan dia hanya sampai di pintu gereja, tapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Punya ember-ember datang ke gereja. Karena apa? Karena ada urusan-urusan untuk kehidupan dia. Nanti kalau saya mati kan bisa dapat peti gratis. Artinya gitu. Artinya, dapat tanah gratis karena disediakan oleh pengusaha tersebut. Saudara, kalau saudara mengikut Yesus model seperti ini, ingat, saudara akan cuma sampai pintu gereja, tapi pintu surga akan tertutup bagi saudara. Karena apa? Motivasi saudara dalam mengikut Tuhan salah. Ada juga, ini saya kata-kata yang terakhir, ada juga yang ikut Tuhan hanya mencari teman, pasangan hidup. Di gereja itu loh banyak pemudanya, banyak sih ganteng-ganteng, banyak sih cantik. Setelah Anda dapat di sana, mundur dan ikut Tuhan. Saudara ingat, khotbah saya tidak nyinggung siapa-siapa, tapi ini untuk diri saya dan kita semua. Mengingatkan kita supaya kita memperbaharui komitmen dan motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Jangan hanya karena, sekali lagi, jangan hanya karena urusan jasmani, tetapi kita ngikut Tuhan karena ada sebuah urusan yang besar, yaitu apa? Kerajaan Allah. Segala janji Bapa saudara akan nikmati dalam hidup saudara ketika saudara mengikut Yesus dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Makanya dikatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap hati kita, dan dengan segenap kemampuan yang ada dalam hidup kita. Itu namanya mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan harus ada komitmen, mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena itu, mari kita ikut Tuhan, bukan karena urusan yang sementara. Amin. Bukan hanya karena urusan-urusan yang ada dalam dunia ini. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat ini sangat populer Bapak Ibu Saudara. Injil Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, cari Tuhan, ingat kerajaan Allah. Bukan karena apa? Bukan karena untuk kebutuhan saudara terpenuhi. Kebutuhan saudara terpenuhi itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi yang terutama adalah kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat, jangan hanya ngefans sama Tuhan. Tuhan Yesus ganteng, lagi foto yuk. Ada breoknya, rambutnya panjang, terus hidungnya mantung. Iyalah kalau Pak Pendeta saudara, hidungnya mancung tapi mancung ke dalam. Yesus tuh hidungnya mancung, luar biasa. Mungkin pada waktu itu banyak wanita yang ngefans sama Tuhan Yesus. Banyak orang ngefans sama Tuhan Yesus, tetapi mereka ngefans karena hal-hal lahiriah. Mari kita mungkin kita ngefans sama Tuhan Yesus, tetapi bukan hanya ngefans sama Dia, tapi benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Dia secara pribadi dan mau semakin intim dengan Dia. Mengikut Dia
adalah sebuah keputusan yang tidak salah. Sekali lagi, mengikut Yesus bukan keputusan yang bodoh. Mengikut Yesus bukan keputusan yang keliru. Tapi mengikut Yesus adalah keputusan yang terpenting dan keputusan yang paling berbahagia dari semua keputusan yang saudara ambil dalam dunia ini. Saya akhiri dengan sebuah kisah nyata. Seperti yang mungkin kemarin saya kirim di grup. Ada sebuah nyanyian lama, nyanyian pujian lama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik, yang kedua begini, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang ketiga, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu Saudara, nyanyian ini kelihatannya kata-katanya indah, kata-katanya menarik. Tetapi saya mau katakan, ini diawali dari sebuah keputusan dari satu keluarga yang mengikut Yesus sampai harus kehilangan nyawa mereka. Kisah ini terjadi di barat daya India. Ada seorang bapak dan keluarganya, dia, istri dan kedua anaknya, memutuskan untuk percaya kepada Yesus di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Lalu singkat cerita, satu ketika kedengaranlah oleh kepala suku, kalau dalam bahasa umum kepala desa, lalu datang dan bertanya, masihkah tetap mau mengikut Yesus? Makanya yang pertama, mengikut Yesus adalah keputusan. Singkat cerita, kedua anaknya langsung habis. Artinya mereka harus meninggal, dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Yang kedua kalinya masih ditanya, masihkah engkau mengikut Yesus? Tetap mengikut Yesus. Dikatakan yang pujian yang kedua, walau sendiri tetap ikut. Nyawa istrinya juga ikut melayang. Jadi dua anaknya, istrinya pun mati. Lalu bapak ini memang digiring ke lapangan. Lalu yang ketiga, tetap ditanya, masihkah engkau tetap mengikut Yesus? Baik, yang ketiga dia tetap menyanyikan, salib di muka, dunia di belakang. Artinya dia tetap mempertahankan untuk tetap mengikut Yesus, sekalipun dia harus kehilangan nyawa. Dan singkat cerita, di akhir kata-kata itu, nyawanya dia pun ikut melayang. Artinya pengorbanan yang dia korbankan bukanlah sebuah pengorbanan yang sia-sia, tapi pengorbanannya adalah sebuah pengorbanan yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga singkat cerita, dari keluarga yang berkorban inilah satu desa itu menjadi percaya kepada Yesus. Karena komitmen hidup dari seorang bapak ini, dia tidak gentar, dia tidak mundur satu langkah pun, dia tetap mengikuti Yesus. Saudara, hari ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kesulitan sosial yang kita hadapi, karena ya social distancing ini kita harus tetap jaga. Jangan sampai kita tetap juga menjaga jarak dengan Tuhan Yesus. Jaga jarak dengan sesama itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Tapi jangan sampai saudara jaga jarak dengan katanya jaga jarak Tuhan. Yes, tak kasih saya waktu dulu, soalnya masih lockdown ini Tuhan.
Apalagi nanti Senin besok sampai tanggal berapa itu ada PSBB. Aduh Tuhan, ini PSBB lagi. Ingat, dengan Tuhan jangan ada lockdown. Dengan Tuhan jangan ada pembatasan skala besar. Dengan Tuhan jangan buat jaga jarak dengan Tuhan. Tetapi justru dalam kondisi yang kita social distancing, kita dengan Tuhan makin akrab dengan Dia, makin setia dengan Dia, makin kuat dengan Dia, dan makin berkomitmen untuk tetap ikut Dia sampai akhir hidup kita. Tetap kita ikut Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Dengan pelan kita nyanyikan pujian yang tadi saya nyanyikan bagian yang pertama, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara, saya mau katakan begini, mengikut Yesus bukan berarti kita tidak ada tantangan. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak mengalami persoalan. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak ada hambatan dalam hidup ini. Tapi mengikut Yesus ketika kita memutuskan adalah keputusan memutuskan ikut Yesus. Apapun yang terjadi, sebagaimana Rasul Paulus berkata, walaupun manusia lahirnya kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Mari mengikut Yesus bukan karena orang lain. Mengikut Yesus bukan karena orang baik, bukan orang lain baik, tetapi mengikut Yesus harus adalah keputusan terpenting dan keputusan terbesar dalam hidup kita. Keputusan yang paling berharga, kita memilih mengikut Yesus. Kalau saudara komitmen, kalau saudara memiliki motivasi yang benar, maka saudara akan sampai kepada tempat yang telah Dia janjikan kepada saya dan saudara. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Dalam mengikut Engkau Tuhan, ada begitu banyak hal yang diperhadapkan kepada kami. Ada begitu banyak rintangan demi rintangan yang harus kami hadapi. Ada begitu banyak harga yang harus kami bayar ya Tuhan. Tapi kami percaya pengorbanan yang kami korbankan tidaklah sia-sia dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami harus korbankan waktu, kami harus korbankan tenaga, kami harus korbankan pekerjaan kami harus korbankan hal-hal yang penting dalam hidup ini untuk tetap mengikut Engkau. Bukan berarti kami tidak boleh beraktivitas, bukan berarti kami tidak boleh mengasihi yang lain, tetapi biarlah ini menjadi yang terutama dalam hidup kami. Mengikut Yesus
adalah keputusan kami, kebutuhan terbesar dalam hidup kami. Biarlah Yesus yang menjadi kebutuhan terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu bagi hamba-hamba, bagi umat-umat-Mu, baik yang hadir maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah Tuhan mengurapi setiap pendengaran kami, mengurapi setiap pola pikir kami, supaya kami mulai mengubah mindset kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami mengiring Engkau bukan hanya soal kebutuhan jasmani, kami mengiring Engkau bukan soal urusan-urusan dalam dunia ini, tetapi kami mengikut Yesus soal kerajaan surga, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi setiap yang percaya kepadamu, supaya di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada di sini. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi hari-hari ini, di mana kami sudah ada di tahun 2021, tapi pandemi COVID-19 ini masih terus berjalan sampai hari ini. Kami percaya pembelaan Tuhan nyata atas kami semua, atas anak-anak negeri ini, atas bangsa Indonesia, termasuk kami, anak-anak-Mu yang ada di negeri ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa meluputkan kami, baik dalam kami beraktivitas, dalam bekerja, umat-umat-Mu yang memiliki usaha pekerjaan, dalam mobile aktivitas mereka ya Tuhan, yang begitu padat. Tuhan sertai mereka, Tuhan topang mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka. Jauhkan dari pandemi ini ya Tuhan, supaya mereka dapat beraktivitas dengan baik, dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Baik yang hadir malam hari ini, baik Bapak Ari, baik Bapak Puji, Frando, Jojo, kami semua yang hadir malam hari, maupun umat-umat Tuhan yang tidak hadir tetapi menyaksikan dari rumah, Tuhan juga topang mereka, Tuhan menolong mereka dengan damai sejahtera Allah, hibur mereka dengan sukacita sorga, sehingga dengan semuanya ini mereka terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong negeri kami, tolong anak-anak bangsa yang ada di bangsa ini, masyarakat yang ada, tetangga-tetangga kami. Sehatkanlah tubuh mereka semua, sehingga dengan kesehatan yang mereka terima, mereka juga terus mempermuliakan. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah kami, sebentar kami juga akan kembali mengakhiri ibadah kami malam ini. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sehingga kami tiba kembali rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Terima kasih. Mari semua angkat tangan. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat daripada Bapa, anugerah daripada Yesus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus dilimpahkannya atas hidupku dan hidupmu malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Nanti yang mau kasih persembahan silahkan masukkan sendiri di dalam kantong persembahan. Tuhan Yesus memberkati.